Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan latihan atau simulasi soal ya untuk P3K kompetensi teknis operator layanan operasional bagian ke-10. Dalam bagian ke-10 ini akan ada 45 soal yang akan kita simulasikan. Nah, soal-soal 45 ini sudah disesuaikan dengan materi pokok ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB ya. Materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Jadi kompetensi teknis teman-teman, itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi ini kisi-kisi sesuai dengan Menpan RB ya, atau materi pokoknya. Yang pertama ada menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumen sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau buku kendali untuk tertib administrasi. Yang ketiga mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Yang keempat menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Yang kelima mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Yang keenam mengecek kondisi sarana dan prasarana di lingkungan kantor. Yang ketujuh memelihara sarana dan prasarana. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Jadi ada 8 teman-teman ya. Jadi ada 8 kisi-kisi sesuai dengan materi pokok seleksi kompetensi teknis P3K operator layanan operasional Menpan RB 2024. Kemudian ada tambahan teman-teman ya. Jadi ada materi yang perlu dipelajari oleh teman-teman kaitannya dengan kompetensi teknis ya. Nah, ini informasi dari yang sudah ikut ujian. Ternyata di dalam kompetensi teknis nanti akan ada soal-soal TIU ya. TIU atau tes intelijensian umum ya. Jadi ada sinonim, antonim, kemudian ada hitungan sederhana, menghitung matematika, hitungan jarak, hitungan kilogram, berat ya, pi dan ki, perbandingan ya, dan lain sebagainya. Jadi ternyata di dalam kompetensi teknis nanti di soalnya ada soal-soal TIU. Jadi teman-teman tolong dipelajari juga ya terkait dengan soal-soal TIU. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama. Apa yang perlu dilakukan jika operator menemukan bahwa dokumen pengirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta? A. Menghubungi bagian keuangan untuk menunda pembayaran. B. Menolak dokumen dan barang tersebut. C. Melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang di instansi. D. Meminta vendor segera memperbaiki dokumen. Atau E. Menyimpan barang sementara di gudang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan. Dokumen yang tidak sesuai harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang di instansi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada ya, atau prosedur resmi. Jadi kalau misalnya menemukan dokumen pengiriman tidak sesuai dengan spesifikasi, maka yang dilakukan yang pertama adalah melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwenang dalam instansi, misalnya kepala unit, atau misalnya di situ adalah kepala bidang dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika sebuah instansi menerima pengiriman dalam jumlah besar, apa prioritas utama operator dalam memeriksa awal atau dalam pemeriksaan awal ya? A. Memastikan kelengkapan dokumen pengiriman. B. Membuka dan memeriksa setiap barang untuk mendeteksi kerusakan. C. Memeriksa sebagian barang sebagai sampel untuk efisiensi waktu. D. Menyimpan seluruh barang terlebih dahulu untuk diproses nanti. Atau E. Memprioritaskan barang yang paling penting untuk diperiksa. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan. Untuk efisiensi waktu dan prosedur pemeriksaan sampel dapat dilakukan pada pengiriman dalam jumlah yang besar dengan tetap mempertahankan dokumentasi yang lengkap ya. Jadi prioritasnya kita memeriksa dulu sampel ya, beberapa barang ya. Jadi memeriksa sebagian barang sebagai sampel untuk efisiensi waktu karena pengirimannya sangat besar ya. Kalau misalnya kita periksa satu-satu tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian
Selanjutnya baru melihat kelengkapan daripada dokumen-dokumen pengiriman. Selanjutnya, operator menemukan bahwa barang yang diterima sesuai dokumen, tetapi kemasannya rusak. Apa tindakan terbaik? A. Menerima barang dan menyimpan di tempat aman. B. Melaporkan kerusakan kemasan kepada vendor untuk dokumentasi. C. Menolak barang karena kerusakan kemasan dapat mempengaruhi kualitas. D. Membuka kemasan untuk memeriksa barang di dalamnya. E. Menghubungi bagian pengadaan untuk mendapatkan petunjuk. Yang benar adalah yang Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, kerusakan kemasan harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada vendor karena bisa menjadi dasar klaim atau tindakan lebih lanjut ya. Jadi didokumentasikan ya kan, dilaporkan kerusakan tersebut kepada vendor ya. Nah, agar bisa dilakukan klaim atau tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, dalam konteks pemeriksaan operasional, mengapa penting untuk mencocokkan dokumen pengiriman dengan barang yang diterima? A. Untuk memastikan dokumen dapat diaudit di masa depan. B. Untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat merugikan instansi. C. Untuk mengevaluasi kualitas layanan vendor. D. Untuk mempermudah proses pembayaran kepada vendor. Atau E. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Yang benar adalah yang Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan mencocokkan dokumen dengan barang adalah langkah kunci untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat berujung pada kerugian bagi instansi ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat merugikan instansi. Selanjutnya, apa resiko utama jika operator tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima? A. Keterlambatan dalam distribusi barang ke unit terkait. B. Peningkatan biaya operasional untuk perbaikan. C. Tuntutan hukum dari vendor karena pelanggaran kontrak. D. Barang tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan instansi. Atau E. Kehilangan kredibilitas instansi pemerintah di mata vendor. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Nah, pembahasan tidak melakukan pemeriksaan dapat menyebabkan barang tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan instansi yang dapat menghambat daripada operasional ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang, resiko yang bisa terjadi itu adalah yang D ya. Ternyata barangnya salah sehingga barang tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan instansi. Selanjutnya, apa tujuan utama mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau buku kendali dalam konteks operasional instansi pemerintah? A. Memastikan semua dokumen tercatat untuk audit keuangan. B. Menghindari kehilangan dokumen selama proses pengelolaan. C. Memberikan laporan langsung kepada pimpinan instansi. D. Memenuhi regulasi pemerintah terkait pengelolaan dokumen. Atau E. Memastikan pencatatan administrasi tertib dan pencarian data lebih mudah. Yang benar adalah yang Kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan pencatatan dokumen bertujuan utama untuk menjaga tertib administrasi dan memudahkan pencarian data. Ini mendukung efisiensi operasional dan manajemen aset. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Jadi memastikan pencatatan administrasi itu tertib dan pencarian data akan lebih mudah. Selanjutnya, operator menemukan bahwa buku kendali dokumen sudah penuh dan tidak tersedia pengganti segera. Apa tindakan paling tepat? A. Mencatat dokumen pada lembar terpisah dan menyimpannya sementara. B. Menggunakan dokumen digital sebagai pengganti. C. Menunda pencatatan hingga buku kendali baru tersedia. D. Menghapus data lama untuk membuat ruang baru di buku kendali. E. Membuat catatan sementara pada dokumen pengiriman. Yang benar adalah yang Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman.
Pembahasannya, jika buku kendali penuh, langkah terbaik adalah mencatat dokumen pada lembar terpisah sementara waktu untuk memastikan proses administrasi tetap berjalan ya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah yang A ya, jadi mencatat dokumen tersebut pada lembar terpisah dan menyimpannya sementara ya. Selanjutnya, dalam mencatat dokumen sarana dan prasarana, informasi apa yang harus selalu dicatat untuk menjaga kelengkapan data? A. Nama pengirim dan tanggal pengirim. B. Jenis barang, jumlah, dan lokasi penyimpanan. C. Nomor pesanan dan tanda tangan operator. D. Semua informasi relevan termasuk nomor dokumen, tanggal, deskripsi, barang, dan tanda tangan. Atau E. Hanya deskripsi barang dan jumlahnya. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan untuk menjaga kelengkapan administrasi, semua informasi relevan seperti nomor dokumen, kemudian tanggal, deskripsi barang, dan tanda tangan harus dicatat. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi semua informasi relevan termasuk nomor dokumen, tanggal, deskripsi barang, dan tanda tangan. Selanjutnya, bagaimana seorang operator memastikan bahwa dokumen yang dicatat pada buku kendali sesuai dengan standar administrasi? A. Menggunakan format pencatatan yang ditentukan oleh instansi. B. Memastikan semua dokumen diverifikasi oleh pimpinan sebelum dicatat. C. Melakukan pencatatan setelah barang diperiksa oleh pihak ketiga. D. Membandingkan data dengan dokumen lain sebelum pencatatan. Atau E. Menyalin informasi dari dokumen vendor tanpa pemeriksaan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasan, standar administrasi instansi biasanya mencakup format pencatatan tertentu. Operator harus mengikuti format ini untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Jadi menggunakan format yang memang sudah dibuat atau sudah ditetapkan ya pencatatannya yang ditentukan oleh instansi. Selanjutnya, jika terdapat kesalahan dalam mencatat dokumen pada buku kendali, apa langkah yang harus diambil oleh operator? A. Menghapus entry yang salah dan membuat catatan baru. B. Membuat koreksi dengan catatan tambahan di buku kendali. C. Mengabaikan kesalahan selama dokumen fisik masih lengkap. D. Melaporkan kesalahan kepada atasan tanpa memperbaikinya. Atau E. Mencatat ulang semua dokumen pada halaman baru. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, kesalahan pencatatan harus diperbaiki dengan catatan tambahan agar tidak merusak integritas data dalam buku kendali. Yang benar adalah yang B ya. Jadi membuat koreksi dengan catatan tambahan di buku kendali. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan operator sebelum mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait? A. Memastikan kendaraan pengangkut tersedia dan siap digunakan. B. Menghubungi vendor untuk konfirmasi ulang barang. C. Menginformasikan jadwal distribusi kepada semua unit. D. Menyusun prioritas distribusi berdasarkan lokasi unit. Atau E. Memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen distribusi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen distribusi agar barang yang didistribusikan itu sesuai dengan pesanan dan kebutuhan ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Jadi memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen distribusi. Selanjutnya, jika operator menemukan barang yang rusak saat akan didistribusikan, apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan? A. Tetap mendistribusikan barang untuk menghindari keterlambatan. B. Mengganti barang tersebut dengan barang lain yang ada di gudang. C. Melaporkan kerusakan kepada atasan dan menunda distribusi barang tersebut.
D. Mengirimkan barang dan melaporkan kerusakan setelah barang diterima unit terkait. Atau E. Mengembalikan barang ke vendor untuk diperbaiki sebelum distribusi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan, jika barang rusak ditemukan, operator harus melaporkannya kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut dan menunda distribusi barang tersebut guna memastikan barang yang diterima unit dalam kondisi baik. Yang benar adalah yang C ya. Jadi melaporkan hal tersebut atau kerusakan itu kepada atasan kita. Kemudian menunda distribusi barang tersebut ya. Jadi distribusi barang yang rusak tersebut ditunda dulu ya. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama operator dalam memastikan ketepatan sasaran penyampaian barang? A. Melihat permintaan yang diajukan setiap unit terkait. B. Memastikan barang diterima oleh pihak yang berwenang di unit penerima. C. Mengirimkan barang sesuai jadwal distribusi yang telah ditetapkan. D. Mencocokkan alamat pengiriman dengan data pada dokumen. Atau E. Memastikan barang dikirim secara bersamaan ke semua unit. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, ketepatan sasaran memastikan barang diterima oleh pihak yang berwenang di unit penerima untuk menghindari salah penyerahan dan mempermudah administrasi ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi memastikan barang tersebut diterima oleh pihak yang berwenang di unit penerima. Selanjutnya, dalam proses distribusi, operator mendapati jumlah barang yang akan dikirim tidak sesuai dengan dokumen. Apa tindakan yang harus diambil? A. Tetap mengirim barang yang ada untuk menghindari keterlambatan. B. Membuat catatan sementara dan melaporkan selisih barang kemudian. C. Menginformasikan kepada pihak penerima mengenai kekurangan barang. D. Melaporkan ketidaksesuaian kepada atasan sebelum distribusi dilanjutkan. Atau E. Mengganti barang yang kurang dengan item lain yang tersedia di gudang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan, ketidaksesuaian jumlah barang harus segera dilaporkan kepada atasan untuk menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan tindakan yang tepat dapat diambil. Di yang D ya, jadi melaporkan hal tersebut ya, ketidaksesuaian itu kepada atasan sebelum didistribusikan dilanjutkan. Selanjutnya, apa risiko utama jika operator tidak memeriksa kondisi barang sebelum distribusi? A. Terjadinya keterlambatan distribusi unit terkait. B. Barang tidak diterima oleh pihak yang berwenang. C. Barang diterima dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan. D. Adanya protes dari unit terkait jumlah barang. E. Kehilangan barang dalam proses distribusi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan resiko utama adalah barang diterima dalam kondisi rusak yang mengakibatkan barang tidak dapat digunakan dan mempengaruhi operasional unit penerima. Jadi ini resiko yang ditanggung apabila operator itu tidak memeriksa kondisi barang ya sebelum distribusi. Bisa aja barangnya tertukar, barangnya salah, termasuk ini ya, barang diterima dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa pencatatan barang inventaris dilakukan dengan akurat dan lengkap? A. Menggunakan perangkat lunak khusus inventarisasi. B. Melakukan pemeriksaan silang antara barang fisik dan daftar inventaris. C. Meminta konfirmasi dari setiap departemen yang menggunakan barang. D. Menambahkan kolom tambahan untuk informasi pendukung. Atau E. Membandingkan daftar inventaris dengan laporan keuangan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, pemeriksaan silang antara barang fisik dan daftar inventaris adalah cara utama untuk memastikan akurasi dan kelengkapan daripada pencatatan ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan silang antara barang fisik dan daftar inventaris. Selanjutnya,
Apa yang harus dilakukan jika operator menemukan data barang duplikat dalam daftar inventaris? Artinya double ya. A. Menghapus salah satu entry tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Membuat catatan terpisah untuk data duplikat tersebut. C. Memverifikasi barang fisik untuk menentukan data yang benar. D. Menggabungkan data duplikat menjadi satu entry yang lengkap. Atau E. Melaporkan temuan ini kepada pimpinan untuk diselesaikan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Duplikasi data harus diverifikasi melalui pemeriksaan barang fisik untuk menentukan data yang benar dan menghindari kesalahan dalam manajemen inventaris ya. Jadi diverifikasi dulu dengan barang fisiknya ya. Jadi barang inventarisnya diverifikasi dengan barang fisik untuk menentukan data yang benar ya. Misalnya ada data kursi, kursinya terketik 2 kali. Nah, ini barang fisiknya ada berapa gitu kan. Selanjutnya, apa risiko utama jika operator tidak mengelompokkan data berdasarkan jenis barang dalam inventaris? A. Sulit menemukan barang saat dibutuhkan. B. Ketidaksesuaian antara data dan barang fisik. C. Terjadinya konflik antar unit terkait barang tertentu. D. Barang rusak karena tidak terkelola dengan baik. Atau E. Tidak dapat membuat laporan yang sesuai dengan standar. Benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, jika barang tidak dikelompokkan berdasarkan jenis, operator akan kesulitan menemukan barang saat dibutuhkan yang dapat menghambat daripada operasional ya. Jadi kalau tidak mengelompokkan data berdasarkan jenis barang tentunya akan sulit ya saat kita membutuhkan barang tersebut ya. Jadi sulit menemukan barang saat dibutuhkan. Selanjutnya, operator menemukan barang dengan kondisi rusak saat proses inventarisasi. Apa langkah yang harus diambil? A. Mencatat barang sebagai rusak dalam daftar inventaris. B. Menghapus barang tersebut dari daftar inventaris. C. Memperbaiki barang terlebih dahulu sebelum mencatatnya. D. Memindahkan barang ke tempat khusus untuk barang rusak. Atau E. Melaporkan kerusakan kepada bagian pemeliharaan untuk ditindaklanjuti. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Jadi yang pertama itu, barang yang rusak itu harus dicatat dalam daftar inventaris sebagai barang rusak. Nah, kemudian baru dilaporkan kepada bagian pemeliharaan untuk ditindaklanjuti. Oke, selanjutnya, apa indikator utama keberhasilan proses inventarisasi sarana dan prasarana? A. Semua barang tercatat dalam daftar inventaris tanpa terkecuali. B. Barang dikelompokkan dengan baik berdasarkan jenis dan lokasi. D. Data inventaris akurat, lengkap, dan mudah diakses saat dibutuhkan. D. Tidak ada barang yang ditemukan rusak selama inventarisasi. E. Laporan inventaris diselesaikan tepat waktu untuk audit. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan, keberhasilan inventarisasi diukur dari akurasi, kemudian kelengkapan, dan aksesibilitas data inventaris yang mendukung pengelolaan barang secara efektif. Jadi yang benar yang C ya. Data inventaris itu akurat, kemudian lengkap, kemudian mudah diakses saat dibutuhkan. Selanjutnya, apa tujuan utama memasukkan data inventaris ke dalam buku induk barang inventaris? A. Mempermudah proses audit keuangan oleh instansi pemerintah. B. Menyediakan catatan resmi dan terpusat untuk semua barang inventaris. C. Memastikan data barang tidak hilang selama proses operasional. D. Mempermudah distribusi barang antar unit. Atau E. Membantu operator membuat laporan bulanan dengan cepat. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, buku induk barang inventaris adalah catatan resmi yang terpusat
yang menjadi referensi utama untuk semua barang inventaris di instansi ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi menyediakan catatan resmi dan terpusat untuk semua barang inventaris. Selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan operator saat memasukkan data inventaris ke buku induk adalah A. Memastikan semua barang telah diberi kode klasifikasi. B. Mengelompokkan barang berdasarkan jenis dan lokasi. C. Memvalidasi data barang dengan dokumen pengadaan atau penerimaan. D. Menyusun daftar barang sesuai urutan pembelian. Atau E. Menyiapkan format baku induk sesuai standar instansi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan langkah pertama adalah melakukan validasi ya atau memvalidasi data barang dengan dokumen pengadaan atau penerimaan untuk memastikan akurasi sebelum dimasukkan ke buku induk. Jadi jawabannya yang C ya, memvalidasi data barang dengan dokumen pengadaan atau penerimaan. Selanjutnya, kode klasifikasi barang dalam inventarisasi biasanya digunakan untuk A. Mengidentifikasi pemilik barang dalam instansi. B. Mengelompokkan barang berdasarkan jenis, fungsi, atau kategori. C. Mempermudah pencatatan barang dalam laporan bulanan. D. Membatasi akses terhadap barang tertentu di unit. Atau E. Memastikan kondisi barang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, kode klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenis, fungsi, atau kategori agar pengelolaan dan pelacakan lebih mudah ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi melakukan pengelompokan barang berdasarkan jenis, fungsi, atau kategori. Selanjutnya, apa komponen utama yang harus ada dalam kode klasifikasi barang inventaris? A. Nama barang, harga, dan kode unit. B. Jenis barang, tahun pembelian, dan lokasi penyimpanan. C. Lokasi barang, spesifikasi teknis, dan nomor seri pabrik. D. Nama barang, kode pengguna, dan tanggal pencatatan. Atau E. Jenis barang, kategori fungsi, dan urutan nomor unik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan kode klasifikasi barang mencakup jenis barang, kemudian kategori fungsi, dan urutan nomor unik untuk memastikan barang dapat diidentifikasi dengan jelas ya. Jadi faktor utamanya adalah yang E, jenis barangnya apa, kemudian kategori fungsinya untuk apa, kemudian nomor urutan yaitu nomor unik ya. Jadi urutan nomor unik. Selanjutnya, jika operator mendapati barang yang belum memiliki kode klasifikasi, apa langkah yang harus dilakukan? A. Memberikan kode klasifikasi baru sesuai pedoman yang berlaku. B. Meminta persetujuan atasan untuk mengklasifikasikan barang. C. Memberikan kode sementara hingga ada arahan lebih lanjut. D. Menambahkan barang ke daftar inventaris tanpa kode klasifikasi. E. Melaporkan barang tersebut kepada bagian pengadaan untuk diproses ulang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, operator harus memberikan kode klasifikasi baru berdasarkan pedoman yang berlaku untuk memastikan barang dapat dicatat dengan benar dalam buku induk ya. Jadi yang A, jadi kita memberikan kode klasifikasi baru sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan operator jika barang yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan? A. Mengembalikan barang kepada vendor dan meminta penggantian. B. Mencatat barang tersebut sebagai stok tambahan. C. Menggunakan barang tersebut untuk keperluan lain di instansi. D. Melaporkan ketidaksesuaian kepada unit penerima barang. Atau E. Membuat laporan kerugian kepada pimpinan instansi. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar, itu adalah yang A ya. Pembahasannya, barang yang tidak sesuai spesifikasi harus dikembalikan kepada vendor untuk penggantian agar memenuhi kebutuhan unit sesuai kontrak pengadaan. Jadi yang benar adalah yang A ya. Jadi dikembalikan barang tersebut kepada vendor, kemudian meminta penggantian sesuai dengan kontrak pengadaan. Selanjutnya, apa yang menjadi resiko utama jika operator tidak melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala? A. Laporan pemeliharaan tidak sesuai dengan pedoman instansi. B. Anggaran pemeliharaan tidak terpakai dengan baik. C. Terjadi keluhan dari pihak vendor terkait garansi barang. D. Unit terkait akan menolak penggunaan barang tersebut. Atau E. Barang akan rusak dan sulit digunakan kembali. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar, itu adalah yang E ya. Pembahasan, resiko utama adalah barang akan rusak dan sulit digunakan kembali, yang mengganggu operasional dan memerlukan pengeluaran tambahan untuk penggantian ya. Jadi resiko utama kalau operator tidak melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala itu salah satunya adalah barang itu akan rusak, kemudian sulit digunakan kembali. Selanjutnya, dalam proses penghapusan sarana dan prasarana, dokumen apa yang paling penting untuk disiapkan oleh operator? A. Surat pernyataan dari unit terkait yang menyatakan barang tidak dibutuhkan. B. Daftar aset yang akan dihapus berikut alasan penghapusan. C. Faktur pembelian barang yang dihapus. D. Bukti pemeliharaan terakhir barang tersebut. Atau E. Persetujuan dari vendor mengenai penghapusan barang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar, itu adalah yang B ya. Pembahasan, daftar aset yang akan dihapus berikut alasan penghapusan adalah dokumen utama yang mendukung proses administratif penghapusan barang sesuai dengan prosedur ya. Jadi yang B ya, daftar atau dokumen yang penting itu adalah daftar aset yang akan dihapus berikut alasan penghapusannya. Selanjutnya, bagaimana operator menentukan prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana? B. Berdasarkan saran vendor mengenai barang terbaik. B. Berdasarkan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. C. Berdasarkan tingkat urgensi dan dampak operasional barang tersebut. D. Berdasarkan permintaan tertinggi dari unit terkait. Atau E. Berdasarkan jadwal tahunan pengadaan barang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan prioritas pengadaan harus didasarkan pada tingkat urgensi dan dampak operasional barang. Sehingga barang yang paling penting mendapatkan perhatian utama. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi berdasarkan tingkat urgensi dan dampak operasional barang tersebut. Selanjutnya, apa indikator utama keberhasilan operator dalam mengatur penggunaan sarana dan prasarana di instansi pemerintah? A. Semua barang dapat didistribusikan tepat waktu ke setiap unit. B. Barang selalu dalam kondisi baik dan tidak ada keluhan dari unit terkait. C. Sarana dan prasarana digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan instansi. D. Semua barang yang tidak digunakan segera dihapus dari daftar inventaris. Atau E. Laporan bulanan mengenai barang selalu selesai tepat waktu. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan, keberhasilan diukur dari penggunaan sarana dan prasarana yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Sehingga mendukung efisiensi operasional ya. Jadi yang C yang benar teman-teman. Jadi sarana dan prasarana digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan operator dalam pemeriksaan rutin kondisi sarana dan prasarana kantor? A. Menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan urgensi. B. Menggunakan daftar periksa atau checklist yang telah disiapkan. C.
C. Memastikan semua barang berada di lokasi yang sesuai. D. Mengidentifikasi barang yang memerlukan pemeliharaan segera. Atau E. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan instansi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman ya. Pembahasan langkah pertama adalah menggunakan daftar periksa yang telah disiapkan untuk memastikan pemeriksaan berjalan terstruktur dan sesuai dengan prosedur ya. Jadi yang benar adalah yang B ya. Jadi menggunakan daftar periksa ya atau checklist yang telah disiapkan. Selanjutnya, ketika operator menemukan kerusakan pada barang selama pemeriksaan rutin, apa tindakan paling tepat? A. Segera melaporkan kerusakan kepada atasan untuk ditindaklanjuti atau untuk tindakan lanjutan. B. Memperbaiki barang tersebut jika memungkinkan. C. Membuat catatan kerusakan pada laporan pemeriksaan dan melanjutkan pemeriksaan. D. Mengganti barang yang rusak dengan barang cadangan. Atau E. Menandai barang yang rusak tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan tindakan pertama adalah membuat catatan kerusakan pada laporan untuk memastikan semua temuan terdokumentasi dengan baik sebelum langkah lanjutan dilakukan. Jadi yang benar adalah yang C ya teman-teman. Jadi kita membuat catatan kerusakan pada laporan pemeriksaan, kemudian melanjutkan pemeriksaan. Nah setelah itu kalau sudah selesai baru kita melaporkan semuanya kepada atasan untuk ditindaklanjuti atau untuk tindakan lanjutan. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama operator saat melakukan pemeriksaan rutin sarana dan prasarana kantor? A. Menilai apakah barang tersebut masih sesuai kebutuhan instansi. B. Memastikan barang dalam kondisi baik dan layak pakai. C. Memeriksa jumlah barang sesuai dengan daftar inventaris. D. Memastikan semua barang memiliki kode klasifikasi yang benar. Atau E. Memastikan pemeliharaan barang sudah dijadwalkan sebelumnya. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan fokus utama dalam pemeriksaan rutin adalah memastikan barang dalam kondisi baik dan layak pakai untuk mendukung operasional kantor ya. Yang B jadi ya. Jadi memastikan barang dalam kondisi baik dan layak pakai. Selanjutnya, apa komponen penting yang harus ada dalam laporan pemeriksaan rutin sarana dan prasarana? A. Daftar barang yang rusak beserta perkiraan biaya perbaikan. B. Hanya catatan kerusakan dan barang yang perlu diganti. C. Tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan tanda tangan atasan. D. Daftar barang yang memerlukan pemeliharaan rutin. Atau E. Catatan kondisi setiap barang, temuan kerusakan, dan rekomendasi tindakan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan laporan pemeriksaan harus mencakup catatan kondisi barang, kemudian temuan kerusakan dan rekomendasi tindakan untuk memberikan gambaran lengkap kepada pimpinan. Jadi jawaban yang benar adalah yang E ya. Jadi catatan kondisi setiap barang, kemudian temuan kerusakannya, setelah itu baru ada rekomendasi tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, jika operator mendapati kondisi barang yang menurun tetapi masih bisa digunakan, apa langkah yang sebaiknya dilakukan? A. Menggunakan barang tersebut hingga tidak layak pakai. B. Mengusulkan barang untuk segera diganti dengan yang baru. C. Menandai barang tersebut untuk dilakukan pemeliharaan preventif. D. Menghapus barang dari daftar inventaris kantor. Atau E. Melaporkan barang sebagai rusak ringan tanpa tindakan lebih lanjut. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan barang yang kondisinya menurun tetapi masih bisa digunakan sebaiknya ditandai untuk pemeliharaan preventif guna memperpanjang umur pakainya. Jadi jawabannya yang C ya.
menandai barang tersebut untuk dilakukan pemeliharaan preventif. Selanjutnya, dalam kasus peminjaman barang yang bernilai tinggi, apa langkah tambahan yang harus dilakukan operator? A. Meminta persetujuan tertulis dari atasan sebelum memproses peminjaman. B. Mencatat barang dalam daftar khusus barang bernilai tinggi. C. Melakukan inspeksi bersama dengan unit terkait sebelum barang dipinjam. D. Membatasi durasi peminjaman untuk mengurangi resiko kerusakan. Atau E. Menambahkan barang tersebut dalam laporan bulanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar, itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, peminjaman barang bernilai tinggi memerlukan persetujuan tertulis dari atasan untuk memastikan prosesnya dilakukan secara resmi dan terkontrol ya. Jadi jawabannya yang A ya, jadi meminta persetujuan tertulis dari atasan sebelum pemrosesan peminjaman. Karena yang dipinjam itu barang yang bernilai tinggi ya, atau bernilai berharga. Selanjutnya, bagaimana operator memastikan barang yang dipinjam digunakan sesuai dengan tujuan yang diajukan? A. Memeriksa tujuan peminjaman pada formulir yang diajukan. B. Meminta laporan penggunaan barang dari unit terkait. C. Mengawasi penggunaan barang selama dipinjam. D. Membatasi penggunaan barang hanya pada jam kerja. Atau E. Memastikan barang hanya digunakan di lokasi kantor instansi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, operator dapat memastikan tujuan penggunaan barang dengan meminta laporan dari unit terkait untuk mengetahui apakah barang digunakan sesuai tujuan yang diajukan ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi meminta laporan penggunaan barang dari unit terkait. Selanjutnya, apa langkah operator jika barang yang dikembalikan dalam kondisi rusak? A. Menghubungi vendor untuk mendapatkan barang pengganti. B. Memperbaiki barang tersebut sebelum digunakan kembali. C. Menolak pengembalian barang dan meminta ganti rugi dari unit terkait. D. Menghapus barang dari daftar inventaris sementara menunggu penggantian. Atau E. Melaporkan kerusakan kepada pimpinan dan mencatatnya dalam laporan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan, jika barang rusak, operator harus melaporkan kerusakan kepada pimpinan untuk tindakan lebih lanjut dan mencatat kerusakan tersebut dalam laporan untuk referensi. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi melaporkan kerusakan kepada pimpinan dan mencatatnya dalam laporan. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan operator dalam memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana? A. Semua barang tersedia setiap saat untuk dipinjam. B. Tidak ada barang yang hilang selama proses peminjaman. C. Permintaan diproses dengan cepat dan dokumentasi lengkap. D. Barang selalu dikembalikan tepat waktu tanpa kerusakan. Atau E. Unit terkait merasa puas dengan layanan operator. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Keberhasilan diukur dari kecepatan dalam memproses permintaan serta kelengkapan dokumentasi yang mendukung akurasi dan pertanggungjawaban. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi permintaan itu diproses dengan cepat dan dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan operator untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan peminjaman sarana dan prasarana? A. Menggunakan sistem pencatatan elektronik untuk mendokumentasikan permintaan dan pengembalian. B. Memprioritaskan unit yang mengajukan permintaan lebih awal. C. Mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan untuk proses peminjaman. D. Membatasi peminjaman hanya pada barang yang sering digunakan. Atau E. Memberikan pelatihan kepada unit terkait tentang prosedur peminjaman. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan menggunakan sistem pencatatan elektronik membantu meningkatkan efisiensi dalam dokumentasi, mempermudah pelacakan, dan mempercepat proses layanan. Jadi yang benar adalah yang A ya teman-teman. Jadi menggunakan sistem pencatatan elektronik untuk mendokumentasikan permintaan dan pengembalian. Selanjutnya, apa langkah pertama yang dilakukan operator sebelum melaksanakan pemeliharaan preventif sarana dan prasarana? A. Mengidentifikasi barang yang sering digunakan. B. Membuat jadwal pemeliharaan sesuai rekomendasi manual barang. C. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan ke setiap unit. D. Mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan. E. Menentukan prioritas barang berdasarkan usia barang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan langkah pertama dalam pemeliharaan preventif adalah membuat jadwal berdasarkan rekomendasi manual barang agar pemeliharaan dilakukan secara sistematis. Jadi yang benar adalah yang B. Jadi membuat jadwal pemeliharaan sesuai rekomendasi manual barang. Selanjutnya, apa tujuan utama pemeliharaan berkala sarana dan prasarana? A. Memastikan barang selalu tersedia untuk digunakan. B. Memenuhi kewajiban audit inventaris. C. Meminimalkan biaya pengganti barang baru. D. Menyesuaikan barang dengan standar operasional instansi. Atau E. Memperpanjang umur barang dengan menjaga kondisinya tetap optimal. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasannya, pemeliharaan berkala bertujuan untuk memperpanjang umur barang dan menjaga kondisinya tetap optimal sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang ya. Jadi yang E, jadi memperpanjang umur barang dengan menjaga kondisinya tetap optimal. Selanjutnya, dalam konteks pemeliharaan darurat, apa langkah yang paling penting bagi operator? A. Memperbaiki barang secepat mungkin untuk menghindari gangguan operasional. B. Mengganti barang dengan barang cadangan jika tersedia. C. Melaporkan kerusakan kepada pimpinan untuk arahan selanjutnya. D. Menghubungi teknisi yang memiliki keahlian khusus. Atau E. Menyusun laporan kejadian untuk kebutuhan dokumentasi. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan dalam pemeliharaan darurat, langkah paling penting adalah menghubungi teknisi yang memiliki keahlian khusus untuk memperbaiki kerusakan agar barang dapat segera digunakan kembali. Jadi yang D ya, jadi menghubungi teknisi yang memiliki keahlian khusus dalam konteks pemeliharaan darurat. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara pemeliharaan berkala dan pemeliharaan preventif? A. Pemeliharaan berkala dilakukan rutin, sedangkan preventif dilakukan hanya jika ada indikasi kerusakan. B. Pemeliharaan berkala lebih fokus pada inspeksi, sementara preventif bertujuan mencegah kerusakan. C. Pemeliharaan preventif membutuhkan anggaran lebih besar daripada berkala. D. Pemeliharaan berkala hanya mencakup barang yang sering digunakan, sedangkan preventif mencakup semua barang. Atau E. Pemeliharaan preventif hanya dilakukan pada barang yang baru saja diperbaiki. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, pemeliharaan berkala lebih fokus pada inspeksi rutin untuk memastikan barang dalam kondisi baik. Sedangkan pemeliharaan preventif ini bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi ya. Jadi perbedaannya ini. Jadi kalau pemeliharaan berkala itu fokusnya pada inspeksi, sementara preventif itu tujuannya adalah mencegah daripada kerusakan. Selanjutnya, apa risiko utama jika pemeliharaan preventif tidak dilakukan pada sarana dan prasarana? A. Barang akan cepat rusak tanpa terdeteksi. B. Barang yang tidak terpakai akan memenuhi ruang penyimpanan. C. Anggaran pemeliharaan tidak terpakai sesuai rencana.
D. Barang akan sulit digunakan dalam situasi darurat. Atau E. Proses audit inventaris akan terganggu. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, tanpa pemeliharaan preventif, barang rentan terhadap kerusakan yang tidak terdeteksi, yang dapat menyebabkan gangguan operasional dan biaya perbaikan yang tinggi ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Jadi barang itu akan cepat rusak tanpa terdeteksi, sehingga dampaknya pasti nanti akan memerlukan biaya perbaikan yang cukup tinggi. Nah, demikian teman-teman contoh daripada 45 soal ya yang sudah kita simulasikan tentang pelayanan operasional. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih dan belajar itu memudahkan kita saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.